set untuk bilateral. Ya, ini sudah ya kemarin barisan. Ya, ini kita sudah ke transformasi set bilateral. Ada yang mau ditanyakan ini? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke transformasi set unilateral. Jadi pada transformasi set unilateral ini merupakan transformasi sinyal ya, X fungsi K untuk K nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, nanti pada transformasi set unilateral ya, ini model persamaan umumnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini X ya. Jadi ini X, di mana X ini adalah transformasi set atau transformasi set dari X sama dengan sigma dari N0 sampai tak hingga untuk X fungsi K dan set pangkat min K. Nah, ini nanti rotasi yang dipakai, notasi yang dipakai, ini XK ya, ini didapatkan dari X dan X ini didapatkan dari Z. Ini adalah notasi yang nantinya dipakai. Jadi yang Anda ingat-ingat ya, notasinya adalah ini. Ini notasi untuk transformasi Z yang unilateral. Nah, sebagai contoh di sini misalnya, ini diminta untuk menghitung transformasi set dari barisan impuls satuan. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, jadi nanti kita gunakan rumus yang itu. Nyambung belum? Ya, ini ya. Jadi nanti ini dimasukkan ke K di sini. 10000. Ya, jadi 0 ya, dari 0. Z pangkat 0 itu 1. Jadi ini masuk ke sini ya. Nah, ini 1 ya. Jadi 1 ini ya. Tahu ya. Jadi di sini kita masukkan ini delta K ini sama dengan 1. Ini ya, dari sini masuk 1 per Z. Ini kan dari ini kan 0, urutannya tuh 0, 1, 2, 3 terusnya. Nah, di sini kita masukkan urutannya. Z pangkat 0. Z pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ini 1 dibagi 1. 1. Terus ya. Delta K ini kan 0 ya. Delta K 0 masuk. Z ya, pangkat 1 sama dengan Z ya. Plus ya, di sini 0 juga, 0 per Z di sini K pangkat 2 karena nanti urutan kedua. Ya. Di sini menjadi Z kuadrat plus seterusnya nanti kita masukkan
sini ke rumus ini. Ya, sehingga dalam bentuk deret seperti ini nanti kita jumlahkan 0 dibagi Z 0 ya. 0 dibagi Z kuadrat 0. 0 plus 0 plus 1 sama dengan 1. Begitu cara ngitungnya. Ya, untuk barisan impuls satuan. Nah ini ada lagi. Ya, itu cara yang tadi ini. Ya, jawab. Ini semua satu ya. Di gini. Ya. Nanti ketemunya sama dengan 1 plus 1 per. Nah, itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan deret seri, nah Anda buka lagi mengenai deret seri. Jadi untuk deret seri ini ya, jadi 1/1 min X. Ya, ini menjadi ini kan pangkat 0 ya, 0. Jadi gini, rumus umumnya itu adalah nah ini ya, ketika ini dimasukkan dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya N ini menjadi gini, sama dengan gitu ya. Yang nantinya ketika ini nanti berlaku, untuk X ya, begitu dari 1, berarti kan di sini dia nanti akan menjadi ini Z 1 per ya, 1 min ya, ini ya. Maka
Jadi kalau ini kita kalikan set semua menjadi, biar tidak ada pecahan di sini. Itu ya. Jadi ini bagaimana menentukan menjadi fungsi fz, menentukan sebuah barisan ya menjadi fungsi transformasi set. Itu. Nah, ini ada lagi. Ya, tentukan transformasi set barisan XK sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, ini bisa menghitung ya. Bisa. Nanti bisa dicoba nih. Jadi nanti Anda hitung dengan menggunakan rumus umumnya. Rumus umumnya adalah ini, ya. Kemudian Anda bandingkan dengan deret seri. Ya, nanti akan ketemu bentuk transformasi FZ-nya. Gitu. Ya. Itu ya, nanti bisa dicoba-coba di rumah. Nah, ini tadi adalah cara menghitung secara manual, secara analitik. Jadi kalau kita ketemu bentuk ya, transformasi set, nah seperti ada barisan, kemudian kita hitung, nanti akan ketemu bentuk rumus jadinya kayak gini. Proses menghitung dari awal di sini sampai akhir di sini, ini sebenarnya cukup mudah kita lakukan, tetapi ya tetap nanti membutuhkan waktu. Nah ini seperti pada transformasi Laplace, jadi sudah ada orang yang menghitung. Nanti ini dicoba, ini ada yang menghitung dan sudah dinyatakan dalam tabel. Ya. Contohnya misalnya ini, ya di sini ada barisan 1, 1, 1. Tadi kita hitung nilainya adalah ini Z, Z min 1. Nah, Z, Z min 1 sama. Nanti kalau ada barisan lagi, yang anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti transformasi setnya adalah Z per Z min 1. Gitu. Jadi sudah ada orang menghitung, kita tinggal pakai saja. Ya ini mudah sekali, ini memudahkan kita dalam melakukan analisis. Nah nanti kalau misalnya dalam penggunaannya, dalam prakteknya, nanti harus melakukan transformasi set. Nanti Anda bisa langsung ambil dari tabel ini. Yang penting Anda tahu caranya ini dari mana angka-angka ini diperoleh. Jadi dari perhitungan seperti ini, menggunakan rumus umum, yang Anda hitung deretnya, kemudian dibandingkan dengan deret seri. Anda akan ketemu bentuk transformasi
setnya. Ya, jadi ini beberapa transformasi set ya. Dari 100 nanti 1. Kemudian 111 nanti Z Z min 1. 0123 nanti ketemunya ini. Sampai di sini. Ini yang rata-rata banyak dipakai oleh orang untuk menghitung suatu permasalahan teknis. Dalam hal ini adalah analisis fungsi yang diskrit. Itu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Oke, lanjut. Nah, ini sifat dari transformasi set. Yang pertama adalah sifat linearitas. Jadi sama seperti transformasi lapas. Pada transformasi set ini punya sifat ya. Jadi ketika ada dua buah barisan, itu kita tambahkan, kemudian kita transformasi setkan. Nanti ini sama dengan masing-masing barisan itu kita transformasi setkan, kemudian kita jumlahkan. Nanti akan ketemu nilai yang sama. Nah, kayak di sini ya, ini ada contoh misalnya. Ini belum sempat saya ketik tadi. Jadi dari daftar transformasi set, urutan K adalah ZK. K ini adalah barisan. Di mana Z fungsi K di sini adalah Z per Z-1 dikuadratkan. Dan transformasi set berurutannya ini E pangkat min 2K adalah Z E min 2K sama dengan Z per Z min E pangkat min 2. Iya, min 2, betul, min 2. Saya cek tadi, iya min 2. Maka nanti dengan sifat linearitas, ini kita bisa menentukan transformasi set dari 3K min 5. E pangkat min 2K di sini. Ya, ini bisa berlaku konsep linearitas, jadi kayak gini. Kita bisa langsung mengoperasikan. Kata min 5 E min 2 ya sama dengan 3 set lima set ya min 2. Nah, nanti ini bisa langsung kita operasikan ya. Jadi ini kan 3 kali transformasi set untuk fungsi K. Sehingga menjadi ini. Kan ini ya. Ya, ini. Nah, jadi kita kalikan silang menjadi 3 Z kali itu min kali silang ya Z kuadrat gitu per ini bawahnya ini Z kuadrat kalikan Z ini. Nah itu aduh susah. Menjadi
Z3 ya. Ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi 10 set. Nah ini ya, 2 ini 2. Kuadrat min set. Ini bisa jadi Z min ya, gitu ya. Bisa kita sama dengan, bisa kita sederhanakan lagi. Jadi berapa ini? Ya, min nah gitu ya. Jadi nanti kalau bisa disederhanakan lagi, bisa Anda sederhanakan lagi. Yang penting konsepnya. Jadi pada transformasi set ini ya, ada barisan, ini ada barisan, terus ditransformasi setkan. Ini sama dengan masing-masing barisan itu ditransformasikan set terlebih dahulu, ya, yang ini dan yang itu. Setelah itu baru nanti bisa dioperasikan secara aljabar. Ini adalah konsep dari linearitas. Saya pahami ya. Oke. Yang kedua, teorema pergeseran pertama. Yaitu ada ini ya, set untuk fungsi xk. Jadi ini x bergeser ke kiri sebesar ya 0 satuan di sini. Set xk sama dengan transformasi fungsi set itu. Maka dengan menggunakan pergeseran pertama, ini nanti menjadi bentuk umum. Set untuk fungsi xk menjadi set pangkat m f z ya min. Karena ini bergeser ke kiri, jadi dia nanti akan semakin berkurang. Contohnya ini, yang bawah ini, suatu transformasi set. Ini bergeser ke kiri, berarti dia akan semakin berkurang, semakin berkurang. Jadi di sini ya, set ya, untuk fungsi x k plus 1, ada dia bergeser ke kiri. Ya. Jadi kalau fungsi discrete itu kan tengah-tengahnya itu di 0, ya, kemudian dia itu bisa bergeser di kanan atau bisa bergeser ke kiri. Nah untuk yang k plus 1 di sini ada dia bergeser ke kiri. Jadi set ya fz min z0. Kalau k plus 2 itu berarti dia bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Kalau yang k plus 1 ini sebanyak 1 satuan. Nah karena dia 2 satuan, maka z kuadrat fz min z kuadrat x0 dan z x min 1. Jadi dia bergeser 2 kali. Dia awalnya adalah bentuk kuadrat, kemudian di sini indeksnya ini nanti akan dikurangi sampai 2 kali. Jadi di sini kan 0, indeksnya 0. Di sini indeksnya 1. Di sini indeksnya 2. Gitu ya. Bisa dipahami. Nah, sebagai contoh ini, dari daftar transformasi ya diperoleh transformasi Z untuk 4 pangkat K. Ini nilainya adalah Z min 4 ini. Maka kita bisa menentukan pergeseran ke kiri sejauh M di sini.
Ya, misalnya ya, Z ini pergeseran ke kirinya sejauh ini misalnya. Ini kan masih bentuk umum ya, bisa sejauh ini. 4K, sorry. Saya ulangi ini. Bergeser ke Z itu plus 3. Bergeser ke kiri sebesar 3 satuan. Kita bisa menghitung. Ya. 4 plus 3. Ya, ini sama dengan Z 3 ya 4 K itu minus Z pangkat 3 4 pangkat 0 ya Z kuadrat 4 pangkat 1 plus 4 kuadrat. Nah, ya. Z ya 4 ya sama dengan tadi itu adalah ini Z Z4 dari tabel tadi ya karena kayaknya sama dengan 4 di sini. Nah, ini bisa kita hitung sehingga jadi sangat set ya jadi min min itu ya set pangkat 3 plus 4 grad plus 11 ya ini kita hitung nih sama dengan kita kalikan set pangkat itu per ini ya Z 4 nya min ini kita tulis lagi set ini ya pangkat 3 plus oh 0 ini Pak 1 oh ini set kuadrat ya nah, plus 4 ya 4 set kuadrat plus 6 itu di berapa ini itu ya itu ya ini terus kita makan nih ya set pangkat 4 ini kita kalikan ya. Kalikan atau nanti ini juga kita faktorkan
ini ya. Jadi ini kita kalikan. Ya, ini kita kalikan satu-satu. Ini kali ini kali itu, ini kali itu. Ini set pangkat, ini pangkat. Bener ya? Ya. Nanti kalau angkanya salah, bisa dikoreksi. Ini set ke-4. Itu menjadi berapa ini? Ya, ini ya. Nanti ini bisa disederhanakan lagi, ini ada kalikan lagi. Jadi ini set pangkat 4 kali ini kali ini. Set pangkat 5. Gitu ya, nanti ini bisa disederhanakan lagi. Ini set pangkat 4, set pangkat 4. Dikalikan semuanya. Ya, atau sampai sini juga boleh. Ya, ketemunya ini. Set pangkat 4, ya, nanti dikalikan ya, set pangkat 4 min 64 set. Ya, kalau lebih kayak gitu, untuk menghitung sifat ya, teorema pergeseran pertama. Jadi ini bergeser ke kiri. Ya. Jadi sebagai metode ya, untuk mengetahui apakah itu bergeser ke kiri atau ke kanan, ini bisa Anda lihat tandanya di sini. Ya. Di sini adalah plus. Plus itu artinya dia bergeser ke kiri. Ya, kalau K plus M, yani K plus 3 artinya dia itu bergeser ke kiri sebanyak 3 satuan. Nah, kalau ini nanti minus, ya nanti jadi kayak gini. Nah, ini minus. Ini ya, minus. Minus itu artinya dia bergeser ke kanan. Gitu ya. Nah, dalam aturan pergeseran yang ke kanan, nanti bentuk formulasi umumnya adalah ini. Ini adalah bentuk formulasi umumnya. Set ya, XK min M. Ya. Jadi transformasi set untuk X ya, yang bergeser ke kanan sebanyak M satuan. Maka nanti di set pangkat pergeserannya dikalikan transformasi setnya. Contohnya ini ya. Ini set ya fungsi XK untuk set per Z-1. Bagaimana transformasi setnya? Ini bisa kita hitung dengan rumus yang ini. Nah, kita hitung. Jawab. Ya, jawab. Sini ya. Set set SK min 3. SK min 3. Dengan set pangkat M. Set beda. Dikalikan fungsinya ini. Set set ya, ini ya. Ini kan jadi 1 per set pangkat 3 ya kan? Ya. Jadi ini kan menjadi gini. 1 ya kan gini. Ini coret. Bis tanggal 2 kan gitu. Sehingga menjadi berapa ini? Set. Ini.
Ya, seperti itu. Ini adalah teorema pergeseran ke kanan. Nah, kemudian translasi. Translasi itu berpindah. Nah, jika urutan ya X, K, ya, dia nanti akan punya transformasi set sebesar fungsi F set. Maka urutannya ini ya, apakah K, X, K, nanti punya transformasi set sebesar ini F ya, inverse ya, atau F ya, sama dengan ini kebalikannya ya, 1/A gitu. Ya, 1/A dikalikan setnya. Contoh di sini ya, jika ada set ya, fungsi K sama dengan set 2 set fungsi K sama dengan 2 set per set min 1 dikuadratkan. Nah, kita ingin menentukan berapa nilai set 2K dikalikan. Artinya dia ditranslasikan ke kiri sebesar 2 satuan. Gimana caranya? Ya, jadi gini, kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, coba. Set sama dengan 2 min 1 ya, pakai ini kebalikan dari ini ya, 2 min 1 kali set per 2 kali min 1 set min 1 kuadrat sama dengan 2 set ya, 2 ini min 1 ya, berarti 1/2 ini set min 1 kuadrat. Jadi kita kuadratkan, kita hilangkan minusnya. Jadi set min 2 ya, kuadrat. Nah, begitu. Itu adalah aturan ya untuk translasi. Jadi untuk memindah, menggeser. Nah, yang kelima ini juga sifat dari transformasi set. Sifat menurut teorema nilai akhir ini. Jadi kita bisa menentukan nilai akhir dari sebuah barisan menggunakan transformasi set ini. Nah, untuk menentukan nilai akhir, nanti kita bisa menggunakan limit. Nah, limit itu adalah limit bentuk kayak gini. Ini adalah formulasi umum untuk menghitung limit dari transformasi set untuk menentukan nilai akhirnya. Contoh misalnya ini, F set. Kita ingin menentukan berapa nilai akhirnya nantinya. Ya, kita ambil limitnya. Ini. Sini ya, jawab. Limit. Ya, kita tulis lagi di sini. Nah, gitu.
Jadi limit untuk set mendekati 1, nilai dari ini set min 1 ya. Nah ini dikalikan ini 10. Nah gitu untuk ya ini Anda kalikan ini sekarang. Ya, Anda hitung. Z min 1 ya, dikali 10 Z berat Z. Nah ini kan Z kuadrat 2Z. Ini kan boleh saya keluarkan Z-nya. Saya keluarkan ya. Z di sini. Ini menjadi hilang. Ini sudah kan boleh kan? Nah itu nanti menjadi ini Z min 1 ya. 5 Z kuadrat. Ini dengan itu, ini dengan kayak ini sekarang. Saya mending ini ya plus 2 1. Nah kita masukkan jadi sekarang sama dengan berapa? 1 ya, kurangi 1 berapa? Oh ini kuadrat ya. 5 kurangi 1 berapa? 4 kuadrat berapa? 16. Jadi ya berapa nih? 3/4. 3/4 ya, atau 0,75 ya. Untuk menentukan akhir dari sebuah barisan, kita bisa pakai transformasi set. Dipahami ya. Nah, kemudian teorema nilai awal. Jadi transformasi set, ya, jadi SK sama dengan transformasi setnya ini. Ya. Nanti bisa kita tentukan nilai awalnya. Kalau tadi itu nilai akhir, kita bisa menentukan nilai awalnya di sini. Juga. Contoh nih, tentukan urutan ya dari nilai awalnya. Dan nilai awalnya berapa untuk
fungsi ya yang transformasi setnya set per z min a. Kita ambil limitnya, jawab. Ya, limit mendekati tak hingga ya. Nah, sama dengan limit ya, set min a. Lalu kita masukkan, ini belum ketemu ya. Nah, cara yang paling mudah kita turunkan pakai aturan L'Hopital. Nah, ini ya. Ini kita turunkan di limit 1 oh tidak bisa ya, ini z min ini kita turunkan ya, ini kita turunkan, ini adalah u, ini adalah, masih ingat turunan dulu ya, u aksen berat ya. Jadi ini kita turunkan ini pakai aturan namanya aturan L'Hopital yang paling mudah. Berapa ini berarti? Ya, berapa? U aksen ya. Set 1 kalikan ya, ini 1 min a. Jadi 1 min a ya, 1 min a dikurangi u kan set v aksen, berarti 1. Ini dimasukkan nanti 0, berarti ketemunya gini ya, limit oh ini bukan ya, bukan turunan transformasi deh. Berarti gini aja. Ini bisa langsung ya. Bisa langsung. Bisa coret ya, masalah ini bisa langsung limit ya. Itu 1. Nah, gitu. Sehingga nanti menjadi ini dimasukkan ya jadi 0.
dengan 1. Ya, jadi nilai awalnya adalah 1 ini. Oke, gitu ya. Ini sorry, ini nggak pakai ini. Kalau Pital bisa langsung turunkan di atas, ini turunkan, kurangi A. 1/1 min A. A-nya dimasukkan, ini tak hingga, masukkan di sini 0. Jadinya 1/1. Ya, itu. Nah, untuk yang turunan dari transformasi, ya ini yang menggunakan ini aturan pembagian tadi. Jadi jika ya ini set fungsi xk ini adalah transformasi set, maka nanti kita bisa hitung turunan dari transformasinya kayak gimana. Contoh di sini urutan ya A pangkat K memiliki transformasi ya F set sama dengan set bagi set min A. Tentukan nilai set untuk K dikali A pangkat K. Nah, di sini kita bisa menghitung. Ya, jawab. Ya, jadi set ini pakai ini. Pakai ini. Nah, ini. Jadi set F set ini menjadi set ya set F aksen di ini ya di set untuk ini sama dengan set segmen. Nah, itu ya. Nah, ini menggunakan rumus tadi. Ini U ya. Oke. Nah, turunannya adalah ini kan UAM. Nah, ini rumusnya kayak gini. Sehingga nanti menjadi kayak gini ya, set ini ya U aksen V min U aksen V min U, jadi menjadi Z ya dikali min Z per ini kita kuatkan ya sehingga nanti menjadi ini Z per Z min A kuadrat. Nah, ini ya, temunya ini. Jadi ini adalah bentuk turunan dari transformasi Z. Ya, saya kira tidak sulit ini. Cuma ya ketelitian aja. Nah, bagaimana untuk inverse transformasi set? Jadi kita bisa mentransformasikan suatu barisan ke dalam set. Nah, hasil dari transformasi set itu nanti bisa kita kembalikan ke dalam bentuk barisan awalnya. Ini perhitungannya sama seperti transformasi lapas ya. Jadi Anda cocokkan dengan tabel transformasi yang saya tunjukkan di awal tadi. Pertanyaannya jika belum ada di tabelnya bagaimana? Jika belum ada, ini nanti bisa Anda faktorisasikan. Anda faktorkan terlebih dahulu.
atau bisa Anda operasikan terlebih dahulu dengan menggunakan aljabar seperti pada inverse transformasi Laplace gitu. Gitu ya. Nah, langsung ke contoh aja. Nggak malah bingung nanti. Jadi tentukan inverse transformasi Laplace-nya. Ini bagaimana? Nah, di sini Anda bisa mencari di tabel transformasi Laplace set ini. Transformasi set. Salah ini ya. Salah set. Nah, di sini Anda bisa mencari di tabel transformasi setnya. Nah, di sini Anda lihat ini. Kalau langsung Anda lihat di tabelnya, ini kan belum ada. Jadi ini harus Anda rekadaya dulu supaya menjadi ada di dalam tabel sehingga kita bisa menentukan inverse-nya bagaimana. Nah, kita bisa melakukan faktorisasi terlebih dahulu, sama seperti pada saat kita menghitung transformasi Laplace. Ya, ini kan bisa kita faktorkan. Jawab ya. Ini set lagi ini set 6. Ini kan boleh kita faktorkan. Nah, ini berapa ini? 2 dan 3 ya. Ya betul. Ini 3. 3, ini 2. Nah, 2 dan 3. Nah, di sini nanti bisa kita pecah menjadi 2 faktor. Plus per Z min 3. Nah, ini kan bisa kita kalikan silang, ya kan? Sama. Nah, per tuh. Nah, sekarang kita cari nilai A dan nilai B-nya. Ya, kita kan bisa ya melihat nilai akar-akar dari faktornya ini. Jadi ini set min 3, set min 2. Berarti kemungkinan setnya ini adalah setnya itu ya 2 atau setnya 3. Nah, ini kita masukkan. 2 itu miliknya A, ya, ini 2. Berarti menjadi ini A itu ini ya. Itu ya 2. Nah, itu menjadi A dimasukkan 2 min 3.
Tahu ya maksudnya? Ini, ini tetap sama dengan aja. Jadi ini biar nggak bingung ini. Tetap sama dengan ini. Sama dengan 2 sama dengan A, Z min 3. Nah ini Z dimasukkan ke sini. Nah, menjadi 2 itu, ya, sama dengan, nah itu A 2 min 3. Jadi A-nya adalah berapa ini? Min 1. Itu ya. A-nya min 2. Ini kan 2 kurangi min 3 berapa? Min 1 ya. Min 1 A sama dengan 2. Berarti A sama dengan min 2. Nah, yang Z sama dengan 3 gini. Nah, B Z min 2 kan gitu. Sama 3 sama dengan, ya masukin ke sini. I, ya, 3 min, sehingga B berapa ini? B-nya 3 ya. Kan 3 min 1 berapa? 1 ya. Berarti B sama dengan 3. Nah, sehingga kita bisa mencari ini F. Nah, Z sini. A-nya sama dengan min 2, B-nya 3. Ini bisa kita balik ya biar enak ngitungnya. Menjadi 3 Z min 3. Ini kita bayar ya A Z min 2. Nah, kita lihat di tabel sudah bisa belum? Belum ya? Nah, ini harus kita keluarkan 3 dan 2-nya. Ya, supaya ke bentuk tabelnya. Ini boleh kan? Ini saya tulis ini. Jadi untuk ini ya. Nah, ini ya kali Z. Nah, dari sini kita bisa melihat sehingga ini saya mau untuk terima pergeseran kedua ini. Jadi Z ya, 1 F kemudian kali 3K min 1. Benar ya? 3K min 1. 3 kali biar nggak bingung. Z yang min 1 itu kali Z kali 2 Z 1 Z kali 2K.
Ini kita bisa membuat ke dalam teorema pergeseran kedua. Ini menjadi 3 kali 3 min 2 kali 2 k min 1 ya, 2 k min 1. Ini teorema pergeseran kedua tadi. Sehingga ini menjadi ini 3K ya. 3K. Sorry, 3K. Ya. Min 2K. Nah, menurut atom linearitas nanti jadi gini ya. Ya, 3K min 2K. Sehingga atau inverse transformasi setnya jadi ini 3K min 2K. Ya. Jadi ini saya bentuk ke teorema pergeseran kedua ini. Ini ya. Oke ya, lanjut ke persamaan beda. Apa itu persamaan beda? Ya, jadi barisan atau urutan atau sekuen ini nanti bisa berkaitan dengan ukuran yang lain. Contohnya ini 2xk ini sama dengan x k plus 1, ini pergeseran ke kiri. Ya, jadi k plus 1 ini digeser 1 ke kiri. Nah, hubungan ini nanti bisa kita nyatakan dalam persamaan beda. Nah, ini. Nah, persamaan beda ya, hubungan seperti ini nanti bisa kita tulis menjadi bentuk ini. Nah, ini nanti gimana kok bisa ketemu kayak gini? Ini pakai ini yang kita pakai contoh ini. Nah, yang ini. Ini ya, ini metode untuk menghitung atau mentransformasi persamaan beda tadi. Susah amat. Beda. Jadi nanti ketika ada X ya yang digeser 1 ke kiri, ini bisa kita nyatakan dengan 2xk. Nah, solusi persamaan beda itu nanti untuk yang K hingga, artinya K-nya itu sedikit, artinya pergeserannya itu sedikit, kita bisa langsung menentukan dengan syarat hanya ada kondisi awal. Nah, lalu untuk K yang besar, nanti kita harus menggunakan transformasi set. Nah, kayak ini. Ya. Ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini jawab.
K plus 1. Ini bergerak ke kiri ya. Sama dengan 3XK. Dengan X0 dengan udah kita urutan aja. K sama dengan X0 plus 1 sama dengan X0. Nah nanti 1 berapa ini? 6 ya. 2 kali 3 6. K 1 ya, ini X1 plus sama dengan 1. Ini X2 ya. 2 berapa ini? 3 kali 6 18. 18. Yo 18. K sama dengan X 12 ya. Ya. Ini 3 X2. Berapa ini? Tambahkan 3 5 gitu. 1 2 3 4. Oh, ada 4 ini kan. Ya 4 urutan pertama. Adalah nah ini untuk K yang kecil ini berhingga. Ini kita bisa menentukan menggunakan cara langsung. Kalau K-nya itu tak berhingga atau besar, Anda pakai cara langsung kayak gini ya pegel gitu kan. Ya ada 1000 itu ya pegel. Nah, kalau K-nya tak berhingga atau besar, kita bisa menggunakan transformasi set. Nah, keuntungan lain dari transformasi set, nanti hasilnya ini dalam bentuk umum. Jadi nanti bisa kita nyatakan atau nanti kalau kita punya angka-angka yang pasti kita bisa memasukkan ke dalam bentuk umum itu. Contohnya ini, waktunya masih ya, masih 15 menit. Lanjut. Ini dengan transformasi set, tentukan persamaan beda berikut. Nah, ini kita hitung aja. Jawab. Jawab. Ini ya. X. Masukkan. SK. Nah, gini. Setelah itu kemudian ambil transformasi set dari kedua sisi ini. Ini kita ambil transformasi setnya. Ini kita transformasikan. Set. Nah, gitu. Terus gimana ini? Kita hitung menjadi ya, nah, nah, ya
min, ya itu F Z min berapa ini? Z X 0 ya. Nah, plus 2FZ 2FZ sama dengan ini Z Z1. Nah, ini kita ketahui ya, X 0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1. Ya. Ini kita operasikan ini. Ya, sama dengan 2Z. Gitu ya. Persen sama dengan ya, ini nggak bisa nulis cepat nih. Satu. Ya, ini ya. Ya, ini saya kalikan Z. Ya, saya samakan penyebutnya ini kan. Nah, ya. Jika nanti offset, jadi ini set kuadrat per set min 1 plus 2 sama dengan berapa ini? Ini bisa kita faktorkan begini aja ya. Ini nanti bisa kita lihat di ini. Nah, ini harus kita faktorkan lagi. Jadi ini boleh tadi saya ini kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, kita tulis lagi ya di sini. Tadi offset
dengan set min 1 kuadrat set min 2. Nah, ini bisa kita bagi. Nah, ini nanti kita faktorkan ya menggunakan pecahan faktorisasi linier. Karena di sini ada kuadrat, maka nanti faktorisasi linier berulang. Jadi ini yang berulang yang bawah yang kuadrat itu. Jadi berulang per A ini ya plus ini kuadrat, di sini harus berulang plus ya, Z min 2. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung nilai A, B, dan C-nya. Ya, jadi di sini kita lihat ya faktorisasi akar kuadratnya. Di sini kan dia 1 dan 2. Berarti kemungkinannya Z ini bernilai ya 1 atau Z nilai ini ketika ini 1 ya. Ini kan perkalian silang ya. Silang, ini silang, ini jadi ini ya, ini ke sini, ini ke situ. Jadi A ini 1. Ya, ini Z min 1. Nah, gitu ya, perkalian silangnya. Berarti nanti berapa ini? Z sama dengan 1. Ini ya 0, ya ini 0. Ini kan 0. Ini 0. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa B-nya sama dengan 1 min 2 itu berapa? Min 1, berarti B-nya min 1. Nah, itu. Nah, sekarang yang ini, yang 2 ini. Kita masukkan 2. Persamaan ini, berapa ini? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, terus lagi aja ya. Sehingga nanti menjadi ya, tinggal ini kan A ini 2, 2, 1. Nah, A-nya jadi min 2. Nah, masih ada C. C itu yang paling mudah. Ini nanti kita ambil yang nilai kuadratnya. Yang kuadratnya cuma di sini yang A. Z kali Z. Ya. Sama yang di sini. Ini Z kuadrat. Plus ya. Ya. Z kuadrat. Ya. Sehingga nanti di sini ya 2. Ini A. Z min 1. Jadi A dengan salah. Ini bukan A ya, ini C. Ini C. Kalau 2 bener ya. Z min
Iya, oh, ini nol soalnya ini nol. Nah, nol bukan A. C, bener C. Ini yang kuadrat yang di sini. Nah, berarti yang ini yang min 2. C-nya 2. Nah, gitu. Bisa dimengerti ya ini. Jadi ini kita ambil nilai yang kuadrat. Ya, nilai kuadrat. Ya, yang kuadrat itu cuma A. Nah, yang C ini kuadrat ya. Nanti kalau kita ambil nol ya, jadi ini ya, ini nol, kita nolkan. Ya. Ini kita nolkan. Kemudian di sini kita nolkan. Maka nanti akan ketemu nilai ini. Nol, ya. Ini, uh, ini dikalikan. Z kali Z kan, Z kuadrat. Ini kali ini. Ini kali ini. Nah, sehingga nanti A-nya sama dengan min 2. Dari sini kita masukkan nilainya. Jadi dimasukkan ya. A dua Z min 1 per Z 1 plus 2 min 2. Itu. Sehingga nanti FZ akan nyari FZ. Jadi ini bisa kita balik. Ini kuadrat ya min Z Z min 1 plus Z per ya Z min 2. Gitu ya. Terus ini tempatnya habis, pindah ke sini ya. Ini ada tempat ini, pindah ke sini. Satu FZ. Di sini kita bentuk ke dalam pergeseran kedua. Ini apa ini? Z. Z. Z min 1 kuadrat ya min Z min 1 plus
ketemu. Ya, jadi nanti nilainya ini min K, min 2 plus 2K ini bergeser ke kiri. Begitu ya, untuk menghitung persamaan beda menggunakan transformasi set. Jadi di sini dalam bentuk umumnya. Kalau yang ini kan sudah diuraikan ya, tapi kalau kita menggunakan transformasi set, kita bisa ketemu bentuk umumnya di sini. Nah, ya, besok UAS-nya sampai di sini ya, sampai transformasi set. Ini nanti akan saya upload di Elok. Silakan nanti bisa dipelajari lagi. Yang bingung nanti bisa ditanyakan ke saya. Itu. Ini waktunya sudah habis. Ini saya tahu ada kuliah lagi kan setelah ini. Itu ya, disiapkan minggu depan jadwalnya itu hari Senin ya, hari Senin. UAS-nya. Jadi masih ada waktu seminggu untuk menyiapkan. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Enggak ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut menggunakan media yang lain. Karena ini juga waktunya sudah habis. Begitu untuk yang kelas reguler, setelah ini kuliah lagi dengan saya. Untuk yang kelas AP, silakan jika ingin kuliah lagi dengan dosen yang lain. Begitu, selamat siang. Terima kasih. Semoga tidak ketemu lagi di mata kuliah yang sama. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.